Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lejeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau nyembuhin ya karbu PWK yang ngeses RPM bawah ya. Kebetulan ini mengalami gejala yang serupa guys ya. Padahal settingannya dari RPM bawah sampai RPM atas ini udah enak banget, udah no minus. Nggak ada gejala yang aneh-aneh kayak susah hidup, nggak ada terus berbet, nggak ada ngok, nggak ada terus nembak-nembak ketika nutup gas, udah nggak ada. Tapi kendalanya ya ketika langsam mau dibuka gas awal ini dia ada RPM turun guys ya, kadang bisa sampai mati. Padahal langsamnya udah bagus banget, udah enak ya, udah enak banget, udah no minus lah sebutnya ya. Tapi ketika bukaan gas sedikitnya nih, nah ada RPM turun ya. Jadi ketika skep dikasih tegangan, dia RPM-nya turun ya. Cara ngeceknya ini penyebabnya apa, bisa dengan cara menekan skepnya dari belakang kayak gini supaya rapat ke depan ya. Nah, kalau lama-lama RPM dia turun, berarti ini harus ada yang diubah di bagian karbunya guys ya. Nah, ini nggak terlalu parah karena walaupun dia turun tapi nggak langsung mati ya. Jadi hanya akan mati ketika mungkin mesin sudah sangat panas. Berarti ini hanya butuh tambahan udara sedikit ketika posisi skepnya nutup guys. Kita bongkar dulu karbunya sambil kita teliti ya apa yang menyebabkan hal ini, supaya kalian juga tahu dan yakin penyebabnya guys ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan hal yang tadi terjadi? Di sini kita akan analisis penyebabnya guys ya. Nah, saya pasangkan dulu skepnya. Jadi tadi masalahnya itu ketika dia posisi idle normal, tapi ketika skep dikasih tegangan sama kabel gas itu dia idlenya ada turun sedikit ya. Punya saya itu hanya sedikit, kenapa? Karena di sini sudah saya lakukan treatment pembubutan sebenarnya. Namun karena masih kurang presisi, dalam artian masih belum sempurna banget, masih ada sedikit kurang. Ini menyebabkan RPM-nya itu masih nggak stabil saat bukaan gas awalnya atau saat skep dikasih tegangan pertama kali ya. Jadi ibaratnya pengetesannya seperti tadi guys ya, yaitu ketika skep dikasih tekanan dari arah belakang itu langsam menjadi sedikit turun. Kalau punya saya sedikit karena sekali lagi ini karbu sudah diberikan treatment khusus yaitu dibubut. Nah, kalau punya kalian yang masih mentah banget PWK-nya, saya jamin ketika dikasih tegangan atau dikasih tekanan dari belakang skepnya itu, saya yakin RPM-nya akan turun cukup drastis atau bahkan sampai mati ya guys ya. Itu sih pengalaman saya nyeting berbagai karbu PWK, apalagi yang KW-KW-an seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk menyembuhkan hal itu guys ya? Nah, kalau di karbu yang PWK seri biasa dan belum dikasih treatment seperti karbu ini, itu biasanya akan khas ketika skep dikasih tegangan itu kerasa ngeses. Jadi pas bukaan gas awalnya itu ngeses seperti kebanyakan bensin. Apa yang bisa menyebabkan hal itu? Oke, di sini kita analisis penyebabnya guys ya. By the way, untuk karbu PWK, hampir semua karbu PWK itu skepnya berisik kayak gini ya. Nah, celah antara si skep dengan bodi karbunya itu cukup besar ya. Itu yang membuat suara skepnya berisik. Dan itu juga salah satu penyebab yang membuat RPM bawah PWK itu sulit disetting guys ya. Karena apa? Karena banyak udara yang bisa lolos ke celah tersebut guys ya. Logikanya saja. Udara dari sini terhisap, otomatis udara akan mencari ke segala celah supaya dia bisa lolos ke arah yang hisapannya ke sini ya. Jadi otomatis ke celah-celah skep juga saat dia bergoyang-goyang kayak gitu ya, itu sudah pasti udara lolos di sekitar celah skepnya. Nah, kenapa ketika bukaan gas awal dia RPM-nya turun? Karena ketika bukaan gas awal tadi itu ibaratnya seperti di si skep ini dikasih tegangan dari belakang ya, otomatis celah-celah kiri kanan atas bawah skep itu menjadi tertutup di bagian depannya. Itu menyebabkan udara yang tadinya banyak bisa melewati celah-celah skep itu jadi otomatis berkurang, terpotong langsung banyak gara-gara celahnya tertutup oleh skep yang rapat ke bodi karbu bagian depan ya. Nah, itu kenapa RPM bisa turun, karena apa? Sekali lagi udaranya langsung disunat gara-gara skep nutup ke bagian depan. Nah,
Apa yang bisa menyebabkan, RPM turun? Ya tadi ya, karena udaranya berkurang, sedangkan input bahan bakarnya tetap segitu, ya otomatis settingan berubah menjadi lebih kaya atau jadi terlalu kebasahan atau keborosan saat, skep dikasih tegangan atau saat bukaan gas awal. Kalau sebelum, dikasih treatment bubutan seperti ini, si karbu KW itu biasanya gejalanya itu ngeses ya, RPM bawah bukaan gas awalnya itu ngeses bahkan sampai mati. Nah, solusinya kalian kalau yang sudah lama menonton video saya pasti tahu dengan cara mencoak ya. Saya sering mencontohkan di video-video sebelumnya cara yang mencoak. Cuman di video-video terbaru saya sudah membuat eksperimen yang lebih rapi lagi, yaitu dengan cara dibubut seperti ini guys ya. Cuman ya hasil percobaan saya untuk dibubut ini harus benar-benar presisi dan rapi. Kenapa? Karena kalau kurang sedikit saya yang seperti alami saat ini ya, ini hanya kurang sedikit itu menyebabkan, masih adanya ngeses atau RPM turun di bukaan gas awal, karena udara dengan bahan bakar belum balance saat bukaan gas awal. Nah, di video kali ini saya akan mengeksekusi lagi si karbu ini guys ya. By the way, di sini saya mengkombinasikan bubut dengan coak. Kenapa Bang masih mengkombinasikan bubut dengan coak? Ternyata hasil beberapa percobaan karbu ya, untuk beberapa tipe karbu itu tidak cocok full bubut guys, karena rawan nyangkut, skep ketika turun itu entah kenapa selalu nyangkut ya. Walaupun dikasih tanpa jarum dan saya rapikan bagian rumah skepnya itu masih tetap ada nyangkut guys. Untuk beberapa karbu saja. Cuman untuk kebanyakan karbu itu masih cocok full bubut dengan rapih ya. Jatuhnya jadi mirip kayak karbu PE atau PWL yang bagian dasar karbunya itu rata seperti ini ya. Rata belas pokoknya dari sini ke belakang rata. Jadi flow udara saat posisi skep langsamnya itu bagus. Nah, di sini akan saya tambahkan sedikit coakan ya. Tujuannya supaya apa tuh? Di sini sudah saya tambah sedikit, cuman ini masih kurang guys ya. Jadi masih ada sedikit lagi ngeses. Ini untuk finishingnya cukup dicoak. Ini kan posisi skep langsam kayak gini. Tadi saya dapat langsam itu di angkatan skep segini guys. Ini saya tinggal nambah sedikit aja tuh coakan yang itu diperlebar sedikit ya. Jadi dilurusin dengan bagian ini nih. Bagian ujung skep yang angkat di sini dan di sini ya. Digerus sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Intinya dibikin rata seperti karbu PE atau PWL yang kayak gini ya. Jadi pas di bawah skepnya itu, yang output skep di bawah itu rata ya, jadi udaranya bagus. Ini masih kurang panjang dan kurang lebar sedikit ya, sedikit aja guys. Sekarang saya mau rubah dulu dan kalian lihat hasil perubahannya seperti apa, dan nanti kita langsung cek sound gimana perubahan yang terjadi. Jadi sebelumnya kita tekan skep di sini itu ada ngaruh ya, walaupun hanya sedikit karena karbu ini sudah dilakukan treatment. Kalau karbu kalian pasti harus dilakukan treatment plus guys, kalau karbunya belum diapa-apain banget. Oke, kita langsung coak dulu dan kita perlihatkan hasilnya ya. Nah, ini penampakan setelah saya coak lagi ya guys ya. Saya perlebar dan agak sedikit dimajukan tuh. Celahnya jadi makin kelihatan gede, padahal ini yang saya rubah hanya yang bagian situnya saja guys tuh. Perbandingan sebelum dan sesudahnya seperti ini. Bang, apakah cuman begini doang bisa berpengaruh? Oke, kita langsung cek sound, kita lihat perbedaannya saat posisi langsam kemudian skep ditekan ya. Bang, apakah akan ngaruh ke setelan angin? Mungkin pengaruh, tapi hanya sedikit sih kayaknya. Kalau perubahannya sedikit seperti punya saya. Tapi kalau perubahannya banyak, kalau punya kalian belum diapa-apain sebelumnya, kemudian kalian coak dan coakannya cukup dalam, itu biasanya setelan angin cukup banyak berubah. Cuman kalau saya yang cukup coak sedikit kayak gini, biasanya nggak terlalu banyak berubah. Oke, kita langsung cek sound aja di motor ya guys ya. Karbunya sudah terpasang dan kita cek sound apakah ada perubahan dari langsam, setelan angin, dan saat skep ditekan. Kedengaran di sini langsam jadi lebih naik guys. Dan ini saya coba tekan skepnya ya, dan udah nggak ada pengaruh ke langsam sedikit pun guys ya. Di sini tinggal kita sesuaikan setelan anginnya supaya balance lagi guys.
Oke, sudah nggak ada pengaruh sedikit pun ya. Ini skep saya tekan-tekan sampai agak lama. Oke, kita tekan skepnya agak lama. Tidak ada pengaruh sedikit pun guys ya. Jadi ini udah pas ya. Jadi intinya kalau karbu PWK kalian RPM bawahnya selalu basah, itu kekurangan input udara dari bawah skep guys ya. Penyebabnya apa? Karena ya memang konstruksi karbu PWK yang seperti itu dari pabrikannya, yang memang dibuat supaya sengaja ya. Emang kan PWK bawaan special engine. Special engine itu butuh banyak bahan bakar ketika bukaan gas awal. Nah, itu kenapa konstruksi karbunya seperti itu dibikin supaya sengaja guys ya, kayaknya ada genangan di sana. Jadi saat bukaan gas awal itu bahan bakar banyak langsung keisep dan bensin nggak telat. Itu untuk special engine. Cuman untuk motor-motor spek cc kecil kayak gini, terus spek harian, itu sudah pasti akan membuat kebasahan, dan solusinya ya tidak lain dan tidak bukan adalah coakan sakti seperti itu. Kalau mau rapi ya tinggal kalian bubut, yang tujuannya itu membuat dasar karbunya itu rata dari awal venturi sampai ke belakang ya. Jadi flow saat skep kondisi langsam itu bagus, dan jangan lupa harus rapi ya. Jadi saat setelah dibubut itu harus kalian amplas, terutama di bagian rumah skepnya, karena kalau kurang rapi aja sedikit itu bisa menyebabkan skep nyangkut, lambat turun ketika digasnya nggak enak pokoknya. Jadi harus benar-benar rapi banget ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang belum dimengerti silahkan tanyakan di kolom komentar ya guys ya. Dah mantap PWK KW bisa enak ya nya.